Kita berbicara tentang jenis argumen secara umum. Ada banyak metode dalam memahami ini, tapi ini yang paling simpel. Bahwa ada argumen yang disebut prinsipal atau menjelaskan mengenai hal yang bersifat filosofis seperti hak, kewajiban, moralitas, kebahagiaan, dan lain-lain. Ada argumen yang bersifat praktikal atau menjelaskan dampak baik dan buruk dan proses bagaimana mencapai dampak yang dibicarakan. Nah, ini adalah contoh bagaimana argumentasi prinsipal maupun praktikal. Kita ambil contoh misalnya dewan ini akan memberikan pajak berganda terhadap makanan tidak sehat seperti yang kita bicarakan di setup sebelumnya. Nah, di argumen prinsipal yang teman-teman bisa bicarakan adalah misalnya tentang mengapa pemerintah punya otoritas dalam memberikan hukuman pada restoran melalui pajak misalnya. Ini argumen yang berbicara tentang kenapa sih pemerintah boleh ngelakuin ini gitu. Kenapa pada akhirnya dengan mengenakan pajak ini pemerintah punya wewenang gitu. Nah, jadi beberapa alasan yang bisa teman-teman jelaskan untuk argumentasi ini misalnya seperti ya karena masyarakat tidak mengetahui efek buruk jangka panjang dan tidak ada peringatan mengenai itu dari restoran, dan kalaupun sudah mengetahui terikat adiksi sehingga sulit lepas. Misalnya teman-teman berbicara dalam konteks ini bagaimana sebagai konsumen gak punya concern atau pengetahuan yang cukup bahwa makanan tersebut berbahaya. Orang-orang yang datang membeli makanan tersebut hanya datang dengan persepsi bahwa makanan tersebut enak, bahwa makanan tersebut murah, dan makanan tersebut bisa dikonsumsi, tapi tidak pernah punya pengetahuan atau informasi yang cukup tentang bagaimana dampak ke depan atau bahaya ke depan dari makanan tersebut. Sehingga ini adalah perbuatan yang salah gitu. Nah, yang keduanya, teman-teman bisa menjelaskan karena secara prinsip suatu usaha bisa dikenai pajak tambahan apabila merugikan. Teman-teman bisa menambahkan dengan contoh, misalnya dengan bilang perusahaan yang menyebabkan polusi udara juga mendapatkan pajak terhadap emisi gas yang ditimbulkan. Jadi kayak teman-teman jelasin, ya memang kalau suatu usaha itu ada dampak buruknya, misalnya contohnya kayak emisi gas atau perusahaan-perusahaan lain, kita bisa menaik pajak tambahan dalam bentuk itu hukuman bagi mereka, atau dalam bentuk mereka harus mengkompensasi perbuatan buruk yang mereka lakukan gitu. Jadi pemerintah adalah perpanjangan tangan dari masyarakat yang terkena dampak dari makanan tidak sehat sehingga memiliki otoritas mengenakan pajak. Nah, baru di akhirnya teman-teman menjelasin ya karena semua itu pemerintah itu adalah perpanjangan tangan dari masyarakat, adalah aktor yang dipilih oleh masyarakat sehingga memiliki kemampuan untuk mengatur, mengenakan pajak, memberikan otoritas dari masyarakat untuk mengenakan pajak. Nah, itu adalah argumen prinsipal. Argumen praktikal adalah argumen yang berbicara tentang mengapa dengan mengenakan pajak masyarakat akan lebih sehat gitu. Jadi kayak kita udah berbicara tentang kenapa nih boleh dikenain pajak, kenapa pemerintah punya otoritas kayak gitu. Nextnya kita berbicara tentang argumentasi mengapa dengan mengenakan pajak itu bakal efektif. Gimana sih impactnya gitu, masyarakat akan lebih sehat. Nah, kita bisa jelasin dengan terstruktur dengan bilang karena harganya akan jauh lebih mahal sehingga masyarakat yang membeli akan berpikir ulang dan dalam jumlah yang wajar aja. Logikanya adalah ketika suatu usaha dikenakan pajak, kemungkinan besar harga dari setiap produknya juga akan semakin mahal. Misalnya dalam konteks rokok, ketika rokok dikenakan pajak yang lebih tinggi, harga per bungkusnya atau per satuan batangnya juga akan lebih mahal. Sehingga yang diharapkan adalah ketika ini mahal, masyarakat akan yang mau beli pikir dua kali dulu. Memang beneran butuh nggak? Apakah ini memang makanan yang harus dikonsumsi sering atau gimana gitu. Dan kalaupun mereka beli karena memang harganya mahal, akan dalam konteks yang wajar. Nggak hanya karena ini enak dia beli as much as possible, sebanyak mungkin gitu misalnya. Jadi itu adalah bagaimana teman-teman menjelaskan argumen praktikal. Atau dengan jelas juga karena pajak dapat dialokasikan untuk perbaikan individu yang terjangkit obesitas seperti pelatihan, penyediaan makanan sehat, dan edukasi gitu. Jadi kayak teman-teman jelasin tentang bagaimana alokasi pajak ini. Lalu juga bisa ditambahin karena akan menimbulkan kepedulian baru terkait makanan apa yang sebenarnya sehat. Dikarenakan efek dari pajak ini akan memberikan dan menyebarluaskan diskusi gitu. Jadi akan muncul diskusi sehingga pada akhirnya orang lebih aware terhadap makanan sehat itu seperti apa. Itu soal